Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hari ini menggelar rapat kerja nasional Rakernas di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Rakernas akan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti dan diawali dengan pentas seni kebudayaan Indonesia. Rakernas 4 PDIP yang digelar pada 29 September hingga 1 Oktober ini akan membahas terkait kedaulatan pangan hingga Pilpres 2024. Rakernas akan dihadiri ribuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Ribuan petani dan nelayan itu nantinya akan bertemu para pemimpin nasional hingga seluruh kader PDIP. Presiden Joko Widodo disebut juga turut menghadiri Rakernas PDIP. Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju juga akan mengikuti acara ini. Tim TV One mengabarkan. Oke, akankah diumumkan sosok cawapres dari Ganjar Pranowo? Apakah ini PDIP akan mengulang strategi last minute seperti 2014-2019 nggak ya, Bay? Nah, nanti kita langsung tanyakan ya ke PDIP. Tapi dialog ini atau diskusi ini akan dipandu oleh rekan kami, ada Maria Segaf langsung dari halte bus Transjakarta Bundaran HI. Aya, silakan Aya. Oke, Mbak Yuvita, terima kasih banyak. Ini tadi obrolannya di belakang layar udah seru nih ya. Ini akan kita bawa ke depan layar. Sudah hadir nih sejumlah narasumber kami. Kalau gitu langsung saja kami mulai diskusinya. Kami perkenalkan satu persatu. Sudah ada Bang Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Maria. Duh, cerah sekali pagi hari ini ya. Tidak hanya dari warna bajunya gitu loh. Tempatnya juga bikin cerah. Wah, terima kasih banyak, Bang. Tadi saya udah diajarin sejarah tempat ini sama Mas Gitu ya. Hasto. Dan juga sudah ada Bang Effendi Ghazali, analis politik. Selamat pagi, Bang. Iya, tadi saya ditanyain oleh Maria kenapa bajunya begini. Maknanya apa nih? Maknanya kalau saya sederhana, kalau suka pesawat-pesawat terlambat di bandara itu, saya nyari baju yang diskon itu aja. Oh gitu ya, bukan karena ada baju garis-garis dengan warna partai, bukan ya, Bang? Bukan, ini banyak partai loh yang warnanya begini. Siap. Oke, paling tidak yang paling menarik dan juga paling ditunggu-tunggu adalah Rakernas PD Perjuangan yang akan berlangsung hari ini begitu ya, hingga nanti tanggal 2 Oktober, betul ya, Bang ya? Tanggal 1. Tanggal 1 Oktober. Nah, apa kemudian surprise yang dimaksud oleh PD Perjuangan yang akan hadir di momentum Rakernas PD Perjuangan ini? Yang ditunggu-tunggu pasti adalah cawapres, tapi sudah ditepis duluan nih, katanya tidak akan diumumkan hari ini ya, tapi yang namanya PD Perjuangan pasti akan full of surprise gitu ya. Kita masih akan menunggu mengenai hal itu. Nah, yang menarik adalah tema pada Rakernas kali ini, Bang Hasto, itu adalah kedaulatan pangan hingga Pilpres. Tapi kenapa kedaulatan pangan yang diangkat, Bang? Ya, kita melihat bagaimana di dalam pertarungan geopolitik global, pangan telah menjadi alat hegemoni suatu negara. Pangan ini kehidupan kita. Pangan ini merupakan mati hidupnya bangsa, kata Bung Karno. Nah, sehingga di tengah narasi Pilpres yang hanya berbicara tentang tokoh, siapa yang menjadi capres-cawapres, PD Perjuangan menyampaikan suatu komitmen tentang pentingnya membangun kedaulatan pangan. Apalagi akhir-akhir ini harga beras mengalami kenaikan, Presiden harus melakukan operasi pasar, dan ada pihak-pihak juga yang gagal di dalam menjabarkan kebijakan Presiden. Oh, maksudnya itu yang food estate kemarin maksudnya, Bang Hasto? Jadi kita konstruksikan kembali tentang pokok-pokok kebijakan pangan yang nanti akan menjadi komitmen PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Dan kami hadirkan 4.000 petani dan nelayan untuk menyatakan bahwa pangan ini menjadi keunggulan kita di masa depan. Sehingga pangan jangan dipersepsikan dengan lumpur, dengan kemiskinan, tetapi ini adalah suatu harapan untuk hidup di tanah air kita sendiri dan membangun hegemoni kita dengan pangan. Oke, komitmen konkretnya mengenai kedaulatan pangan ini yang akan dihadirkan di Rakernas nanti apa? Tentang semacam manifesto kedaulatan pangan yang nantinya akan dirumuskan di dalam Rakernas yang keempat ini. Oke, ada yang menarik dalam pembukaan hari ini nanti? Ya, ekspresi terhadap petani itu bagaikan lagu kasih ibu yang mencintai seluruh semesta, maka petani pun juga posisinya seperti itu. Hanya PD Perjuangan karena dengan ideologi Pancasilanya, semangat kepada Pak Marhennya, kita angkat sebagai sentral kebijakan pangan kita. Ya, sempat di-spill juga, Bang, oleh Anda dan juga oleh beberapa elit PD Perjuangan. Akan ada surprise dalam Rakernas kali ini. Surprise-nya dalam bentuk apa? Ya, surprise-nya dalam bentuk desain acaranya. Kemudian yang hadir pun sebenarnya juga figur-figur yang menarik.
mengatasi berbagai rumor. Saat ini sepertinya ada ketegangan-ketegangan politik, padahal sebenarnya secara historis, emotional bonding itu tidak ada persoalan antara Ibu Mega, Pak Jokowi, dan juga dari yang hadir. Karena baru kali ini ada satu partai politik yang mengadakan rapat kerja nasional dengan menghadirkan 4.000 petani dan nelayan. Ini sudah masuk dalam rekor muri. Oke, itu gebrakan-gebrakannya memang selalu dibuat oleh PD Perjuangan ya. Kita untuk tokoh kita simpan dulu, kita bahas mengenai tema pentingnya itu adalah kedaulatan pangan, Bang Effendi Ghazali. Ada subtema juga sebenarnya. Subtemanya adalah pangan, lambang supremasi kepemimpinan negara untuk dunia. Sehingga kalau pangan ini kita bangun ke depan, ini akan menjadi bagian dari identitas kita. Di tengah-tengah krisis pangan global, kita justru menyampaikan suatu gagasan bahwa Indonesia menjadi sumber pangan dunia. Ya, menarik Bang. Pangan hak dasar setiap warga negara soalnya ya. Tapi kalau Effendi Ghazali yang mengamati mengenai tema dan juga subtemanya tadi, pangan untuk kedaulatan pemimpin, seperti apa? Ini bukan soal spill atau tidak, tapi kan menjadi penting untuk mengambil momentum ini. Kalau Anda tanya apa surprise-nya, saya rasa pengumuman calon wakil presiden belum. Atau tidak. Ini saya mengatakan, saya merasa tidak akan ada itu. Tapi kalau gitu apa dong surprise-nya? Tidak ada surprise juga surprise loh sebetulnya gitu ya. Tapi saya bukan rasa PD Perjuangan itu. Karena itu kedaulatan pangan ini. Jadi saudara-saudara, surprise pertama adalah kedaulatan pangan ini. Jadi nanti calon pemimpinnya itu atau calon presidennya tepatnya kan sudah jelas, Ganjar Pranowo akan menyampaikan kira-kira bagaimana membuat supremasi pangan ini. Nah, langsung di kepala orang akan ada perbandingan antara cara berhasil bagaimana dan yang cara yang gagal juga ada. Yang kurang berhasil bagaimana gitu yang ya. sempat ramai kemarin dibahas. Artinya ini adu gagasan antara baca pres beberapa koalisi sudah akan berlangsung mulai saat ini. Enggak, nanti rakyat yang nonton. Rakyat yang nonton, oh kalau gagasannya seperti ini sama aja bisa kurang berhasil juga, atau oh kalau gagasannya begini lebih mendasar bisa berhasil begitu. Ini kan memang mereka memanfaatkan momentum yang ada asap, ada api. Ini kata beliau ini loh ini ya. Saya sempat ngobrol juga yang soal cekik dan tampar itu gitu. Ada beberapa hal yang saya sampaikan, ada yang saya simpan sesuai dengan pesan yang saya wawancara. Tapi isu ini memang penting karena akan segera dibicarakan juga di bulan-bulan depan. Saya dengar APEC itu di Singapura juga akan bahas. Jadi isu ini menjadi elemen dari kejutan itu, elemen of surprise itu tadi. Nah yang kedua sebetulnya yang menarik, itu kalau saya ingat ya, 6 September 2013 berarti. Yang seperti ini kan, menjelang pergantian presiden itu, dulu sama di Ancol ya, Rakernas ya. Sempat di Ancol. Saya ingat dua spanduk lah yang ditampilkan oleh pendukung Pak Jokowi pada waktu itu. Yang pertama, Indonesia menuju perubahan. Jadi jangan galak-galak terhadap perubahan, biasa Karena sempat aja. diusung juga Dulu pernah perubahan juga, setiap 2 periode orang akan ngomong perubahan. Nah yang kedua yang penting, waktu itu tuh ditebarkan juga spanduk, antara lain Agus Ramujiwo itu dan kawan-kawan mengatakan gini, Presiden Jokowi presiden atau tidak sama sekali. Nah ini juga penting. Ini apakah akan diusung sama nih ya? Bukan maksudnya untuk tidak bikin ragu-ragu dua poros, apa mau gabung-gabung. Enggak, saya cuma ngingetin loh, 6 September 2013 waktu itu. Ya. Jokowi presiden atau tidak sama sekali. Iya, ini itu yang juga akan mungkin juga isu yang harus diperkuat oleh PD Perjuangan. Menarik Bang, dari segi tema nampaknya ini memang momentum yang diambil untuk memperkuat juga identitas dari baca pres yang diusung oleh PD Perjuangan. Tapi yang paling menarik adalah siapa sajakah tokoh-tokoh yang akan hadir dalam Rakernas PD Perjuangan? Akankah kemudian juga menjadi satu sinyal untuk menentukan pasangan dari seorang Ganjar Pranowo? Kita akan bahas nanti saja, Daya, saat lagi.